Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang materi Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq ya. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang surat Al-Insyiqaq. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita sudah membahas tentang isi kandungan surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 5, yaitu yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat, ya kan? Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan kandungan surat Al-Insyiqaq pada ayat yang ke-6 sampai 9 dan 10 sampai 15. Anak-anak, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui kapan terjadinya, hanya diberikan tanda-tandanya. Sebenarnya untuk apa Allah menyembunyikan hari kiamat itu? Kenapa kok Allah tidak ngasih tahu aja dalam Al-Quran itu? Kenapa kok Allah justru memilih menyembunyikan kapan terjadinya hari kiamat? Apa alasan dibalik itu? Adalah karena supaya manusia itu berlomba-lomba dalam beramal soleh. Baik anak-anak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan, Allah itu yang menciptakan kematian, lalu menciptakan kehidupan, dan Allah menciptakan itu semua adalah untuk mencari siapa yang paling baik amal solehnya. Termasuk Allah menyembunyikan hari kiamat itu supaya kita berlomba-lomba dalam berbuat baik. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini di dunia ini tidak ada yang hidup selamanya. Nabi Adam punya batas waktu, Nabi Nuh punya batas waktu, bahkan orang yang jahat pun, Fir'aun yang mengaku Tuhan juga punya batas waktu. Buktinya dia meninggal, ya kan? Siapa lagi? Raja Namrud itu pun juga sama, punya batas waktu di dunia ini. Maka dari itu, karena waktu kita singkat itulah kita harus banyak-banyak beramal soleh, berbuat baik. Kata Allah, siapa yang paling baik di antara manusia itu adalah yang paling baik takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertakwa itu cirinya adalah gemar, suka beramal soleh. Baik ya nak, selanjutkan. Nah, untuk apa beramal soleh? Nah, tujuannya apa? Adalah untuk bekal kita nanti ketika di akhirat. Saya ulangi lagi ya, untuk bekal kita di akhirat. Baik anak-anak, dipahami dengan baik bahwasanya ketika manusia itu dikasih kesempatan di dunia, kalau dia rajin beramal soleh, ya kan, maka suatu saat dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan surga tentunya. Dilihat pada buku ini, ya kan? Nah, dilihat orang-orang mukmin maka dicatat amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anak-anak sholat, setiap anak-anak tadarus, setiap anak-anak itu murojaah, setiap anak-anak berkata sopan kepada orang tua, setiap anak-anak itu berbuat baik apa saja bentuknya, meskipun itu kecil maupun besar, oleh malaikat dicatat. Nah, dicatat. Sama juga kalau kita berbuat tidak sengaja berbuat salah, tidak sengaja berbuat atau berkata yang tidak sepantasnya pun itu akan dicatat oleh malaikat. Lalu nanti ketika di akhirat semua catatan itu akan ditampilkan kepada kita semua. Anak-anak, ketika catatan itu ditampilkan di hadapan kita, maka kata Allah itu akan mengunci mulut kita, tangan kita, kaki kita. Kenapa kok begitu? Karena
Mulut itu adalah salah satu organ kita yang sangat sering dibuat kita untuk berbohong, ya kan? Makanya ketika nanti di akhirat dikunci mulut kita. Tangan kita juga sama, dikunci semuanya, sehingga tangan dan kaki itu menjadi saksi. Supaya apa? Supaya tidak ada kebohongan ketika di akhirat nanti. Nah, sementara bagi orang beriman yang catatannya itu baik, banyak berbuat baik, sehari ini contohnya, tadi pagi bangun subuh tepat waktu, setelah sholat subuh melaksanakan tadarus Quran, pagi bantu orang tua bersihkan cucian piring, habis itu mandi persiapan belajar sampai siang ngerjakan PR, lalu sampai sore mengaji. Nah itu kalau satu hari itu banyak catatan baiknya, maka kamu termasuk orang yang beruntung. Beda lagi kalau catatan kamu tuh buruk semua, pagi bangun, subuhnya kesiangan, waktunya belajar Google Meeting dengan gurunya lupa, tidak ikut karena ketiduran, waktu dapat PR tidak segera dikerjakan, sehingga semuanya itu dicatat oleh malaikat dengan catatan yang buruk. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan menerima amalnya, menerima rapot perbuatannya itu dari sebelah tangan kanannya, ya kan? Dengan penerimaan yang mudah, dan akan ditempatkan di surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, sementara orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan menerima catatan amalnya dari sebelah belakang dan dengan tangan kiri, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang beriman yang banyak amal solehnya, insya Allah akan menerima catatan amalnya itu dari tangan kanan dan dari arah depan, ya, dari tangan kanan dari arah depan, sehingga insya Allah dia masuk surga. Sementara kalau orangnya nggak beriman, orang kafir, orang durhaka sama Allah, durhaka sama orang tua, nggak mau melaksanakan perintahnya Gusti Allah, dia akan menerima itu dari tangan kirinya, dari tangan kiri, dari arah belakang pula, sehingga dia akan dihukum di neraka. Nah itu anak-anak diperhatikan, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwasanya semua amal perbuatan kita akan dibalas ketika nanti di akhirat. Oleh karena itu anak-anak, mulai sekarang setiap hari usahakan setiap sholat itu berzikir, mengucap istighfar, astagfirullah. Semoga dengan istighfar itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, kalau kita malas ngapa-ngapain, Pak, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita lebih baik apa? Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, waktu luangnya itu nganggur, lebih baik kamu diam, lebih baik kamu baca buku. Nah, jangan berbuat sesuatu yang merusak. Paham? Jangan berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik sampean kalau nganggur diam atau baca buku. Baik ya. Nah, itu penjelasan dari Pak Sul. Untuk PR-nya ini Pak Sul sudah dilingkari ya. Nomor 1, idza sama'un syaqqat. Nah, syaqqat ini ada hukum bacaan apa ya? Dicari ya. Yang nomor 2, al-insanu. Nah, ini dicari hukum bacaan apa. Yang ketiga, kadihun ila. Nah, ini hukum bacaan apa. Yang keempat, ini kadahan famulaqih. Ditulis dulu di bukunya, ya kan? Ditulis dulu di bukunya, lalu ditentukan hukum tajwidnya sesuai dengan yang dilingkari oleh Pak Sul. Paham? Ditulis dulu ayatnya, lalu ditulis sama dengan, oh ini ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Jadi hukum bacaan ikhfa hakiki. Paham ya? Oke, itu saja PR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, jangan lupa sholatnya dijaga.